Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7119 sampai dengan bab 7122. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7119. Keesokan harinya, dini hari. Seluruh Jiecheng dipenuhi kabut, dan jarak pandangnya tidak melebihi 10 meter. Kelembaban di udara sangat tinggi sehingga membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan menarik napas. Ketika Harvey York bangun, dia melihat Diego Chen duduk di sofa di aula samping dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajahnya terkadang terdistorsi, seolah-olah dia sedang berpikir, seolah-olah dia sedang menunggu, dan ada pertempuran antara surga dan manusia di benaknya. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Pria generasi kedua yang suka makan, minum, pelacur, dan berjudi bukanlah bakat. Tapi belajar berpikir benar-benar keahliannya. Tidak istirahat, bisakah tubuhmu bertahan? Aku khawatir Jiecheng berikutnya tidak akan tenang. Harvey York menuangkan secangkir teh, meletakkannya di samping Diego Chen, dan kemudian berbicara dengan ringan. Setelah Guerra Perkins diselamatkan tadi malam, dia segera dikirim ke rumah sakit Jiecheng untuk perawatan darurat. Sekarang dia berada di aula samping Balai Seni Bela Diri Longmen. Dengan Rahel Hardy yang bertugas menjaga, Harvey York sangat lega. Diego Chen juga tidak pergi, tetapi terus mengikuti Harvey York, seolah menunggu sesuatu. Melihat penampilan Harvey York, mata kosong Diego menjadi lebih berwarna. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berdiri, mengangkat teleponnya, dan berkata, "Apakah kamu lapar? Haruskah saya memesan takeaway?" Harvey York tersenyum-tersenyum, dia berkata, "Tidak perlu, di wilayahku, jika kamu perlu mengatur sarapan, bukankah itu terlihat konyol bagiku?" Sambil berbicara, Harvey York menelepon dan menanyakan beberapa hal sebelum melanjutkan, "Bagaimana? Aku sudah berpikir di sini sepanjang malam, apakah saya akan menulis memoir? Atau menulis pengalaman?" Diego melirik Harvey York, menghela nafas, dan berkata, "Tidak juga, saya tiba-tiba ingin tahu, selama ini, saya berapa banyak waktu yang terbuang. Dan begitu aku kehilangan identitasku sebagai tuan muda aula bela diri Chen, nilai apa yang kumiliki?" Diego selalu menggunakan identitasnya sebagai tuan muda aula bela diri Chen untuk memamerkan kekuatannya. Apa yang dia miliki sejak lahir ditakdirkan untuk menjadi uang dan kekuasaan. Tapi apa yang terjadi tadi malam membuatnya harus merenungkan apa yang akan tersisa dari dirinya begitu dia membuang benda asing itu. Setelah memikirkannya sepanjang malam, Diego Chen dengan susah payah menemukan bahwa jika memang demikian, dia bukan sampah. "Menarik, setidaknya kamu akan merenungkan dirimu sendiri." Harvey York tersenyum dan mengetuk meja. "Bagimu, ini semacam pertumbuhan, dan ini pertumbuhan yang cepat. Mungkin selama kamu memberimu waktu, kamu akan bisa melawan Burion Chen. Kamu bahkan bisa menariknya ke bawah dengan rapi." Diego Chen menghela nafas, dan berkata, "Saya sekarang merasa bahwa posisi ini, yang dulu dipikirkan dengan hati-hati di masa lalu, tidak memiliki banyak arti." Harvey York tersenyum diam-diam, dan berkata, "Lakukan segalanya dari hati, pikirkan jelas tentang dirimu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Dengan cara ini, ketika Anda melihat kembali kehidupan Anda di tahun-tahun terakhir Anda tidak akan menyesalinya. Guerra Perkins seharusnya baik-baik saja, kan? Bagaimana kamu akan menghadapinya?" Petik 2. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Tidak perlu menghadapinya. Setelah cederanya pulih, aku akan mengirimnya keluar dari Jiecheng dan bantu dia mengubah wajah dan identitasnya. Adapun jalan ke depan, itu tergantung padanya." Diego Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kamu secara khusus menyelamatkan Guerra Perkins, tetapi kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya. Keluarga Cody, apakah itu layak?" Mari kita lanjutkan bab 7120. Tidak apa-apa bagi keluarga Cody untuk mengatakan bahwa mereka memperhatikan stabilitas. Jadi seharusnya tidak ada perilaku impulsif dalam waktu singkat. Ekspresi Diego Chen menjadi sedikit bermartabat. Tapi Punuk Putih berbeda. Keluarga Suri, nenek moyang Punuk Putih, benar-benar gila seperti namanya. Selain itu, hubungan antara Punuk Putih dan Burion Chen sangat baik. Mereka memakai cara yang sama. Sekarang kamu telah menyinggung Olivier Suri sampai mati, Punuk Putih pasti akan bertarung denganmu selamanya. Dan begitu kamu dan Ouyang Feng bertatap muka, aku khawatir kamu akan sangat menderita.
Harvey York tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Ouyang Feng. Mendengar nama ini sangat mendominasi. Aula didorong terbuka dengan derit. Kemudian, Nyonya Perkins melihat bahwa bengkak di wajahnya telah sedikit mereda dan berjalan keluar perlahan. Emosinya pulih, ekspresinya menjadi sedikit lebih tenang, dan ada sedikit pesona di matanya. Meskipun Harvey York tidak mengatakan apa-apa, hatinya sedikit lebih terkejut. Karena dia menyadari bahwa riasan Nyonya Perkins sangat indah dalam keadaan seperti itu, sepertinya tidak benar. Namun, ini adalah urusan keluarga orang lain, jadi Harvey York tidak banyak bicara, tetapi setelah minum seteguk teh, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Nyonya Perkins membungkuk dan berkata, perwakilan York, suamiku baru saja bangun. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Harvey York terkejut sesaat, tapi segera tersenyum tulus dan berkata, oke. Setelah itu, dia berdiri dan menyekat tangannya, lalu bangkit dan mengikuti Nyonya Perkins ke aula belakang. Diego awalnya ingin berdiri, tetapi mengingat bahwa pihak lain tidak memanggil namanya, dia ragu sejenak, tetapi tetap tidak mengikuti. Lagi pula, beberapa hal lebih baik tidak diketahui daripada diketahui. Tidak lama kemudian, Harvey York datang ke kamar tidur yang cerah, tetapi untuk beberapa alasan, meskipun matahari berlimpah, Harvey York selalu merasa ada hawa dingin yang tak terkatakan di ruangan ini. Melihat Harvey York muncul, Guerra Perkins, yang sedang berbaring di tempat tidur, tanpa sadar ingin bangun, tetapi Harvey York menghentikannya. Tuan Perkins, cedera Anda sangat serius. Anda baru saja menyelesaikan operasinya, jadi Anda bisa berbaring saja. Petik 2. Harvey York buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Sangat mudah bagi saya untuk menemukan dokter profesional untuk menjahit luka Anda. Jika luka Anda runtuh, saya akan menjadi orang yang bekerja keras. Mendengar kata-kata Harvey York, Guerra Perkins tersenyum masam, terus berbohong, turun, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan nada tenang, perwakilan York, saya bergantung pada Anda untuk masalah ini. Jika Anda tidak menyelamatkan saya dan masih melindungi saya sekarang, saya khawatir saya akan lebih buruk daripada mati. Bahkan melihat sinar matahari ini, saya mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Ini luar biasa, jadi, saya tidak akan berbicara omong kosong. Mulai saat ini, hidup saya diwakili olehmu, York. Aku mewakili kamu. Biarkan aku hidup dan aku akan hidup, biarkan aku mati dan aku akan hidup. Singkatnya, itu hanya sebuah kata, air datang dalam air, api padam dalam api. Guerra Perkins mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi serius di wajahnya, dan dia hampir berdiri dan menepuk dadanya untuk meyakinkannya. Jelas, Guerra Perkins tahu betul berapa banyak yang harus dibayar Harvey York untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nyonya Perkins juga sedikit tersenyum saat ini, dan berkata, perwakilan York, maksud saya juga sama. Mulai sekarang, kehidupan suami dan istri kita akan menjadi milik Anda. Mari kita lanjutkan bab 7121. Harvey York buru-buru menghentikan Nyonya Perkins yang hendak berlutut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, oke, berhentilah mengucapkan kata-kata baik ini. Orang itu adalah Diego Chen. Apakah kamu tidak salah mengira orang yang harus berterima kasih? Nyonya Perkins mengedipkan matanya yang cerah dan berkata, perwakilan York, kamu terlalu rendah hati. Saya mengerti seluruh proses dari Chen Saona. Tanpa kegigihanmu, kita akan menjadi lumpur di debu sekarang. Guerra Perkins menyipitkan matanya sedikit pada saat ini, dan kemudian berkata dengan tulus, perwakilan York, jika kamu mengatakan hal seperti itu, aku benar-benar merasa bahwa aku harus terus bersembunyi, itu terlalu banyak yang harus ditahan. Perwakilan York, Anda harus tahu mengapa saya dikejar dan dibunuh kali ini. Saya dapat memberitahu perwakilan York bahwa saya memiliki bab tentang surga dan manusia. Itulah yang saya tinggalkan setelah pencerahan saya di depan Buddha di Tanah Suci Surga Barat. Benda itu misterius dan misterius. Setelah bertahun-tahun, saya sendiri tidak dapat memahaminya. Jika perwakilan York tertarik, awalnya, itu adalah tersembunyi di dalam kotak penyimpanan persegi di Taman Pusat Jiecheng. Saya menetapkan kata sandi yang tidak terpikirkan oleh siapapun, yaitu, 66. Seringkali, semakin sederhana, semakin tidak ada orang akan memikirkannya. Berbicara tentang ini, Guerra Perkins menganggapnya lucu dan mengangkat bahu. Tapi setelah mendengar ini, suasana di ruangan itu langsung tegang. Harvey York tampak sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa Guerra Perkins benar-benar memiliki semacam kisah surga dan manusia. Dan pembukaannya adalah memberi kepada diri sendiri. Dan mendengar ini, Nyonya Perkins tampak gemetar dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Guerra, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak punya cerita tentang surga dan manusia? Jelas, dia pasti punya mengajukan pertanyaan yang sama di masa lalu, tetapi semua Guerra Perkins menyangkalnya. Guerra Perkins tersenyum saat ini, dan berkata, sayang, kamu tidak bisa menyembunyikan hal-hal di hatimu, tentu saja aku tidak akan memberitahumu terlalu banyak. Aku melindungimu, kamu tahu. Jadi, jangan salahkan aku. Guerra Perkins memegang tangan wanitanya, dan kemudian mengingat sesuatu, sebenarnya, bab surga dan lelaki saya sedikit lebih kuat dari imajinasi orang lain. Selain bisa membuat orang menemukan surga dan manusia selain metode penyatuan, yang paling penting adalah ada beberapa metode yang memungkinkan orang untuk memaksa kesatuan alam dan manusia. Tapi jika saya bisa melakukan itu, saya hampir tak terkalahkan di dunia. Sayangnya, setelah saya dikepung oleh orang-orang, saya menderita luka dalam, dan saya belum pulih ke keadaan God of War, jadi saya belum bisa berlatih bab surga dan manusia selama ini. Jika tidak, saya akan menjadi tak terkalahkan di dunia sejak lama. Saya tidak memahami apa yang disebut surga dan manusia saat itu, bukankah saya telah mengembara selama separuh hidup saya? Berbicara tentang ini, Guerra Perkins memiliki ekspresi emosi di wajahnya. Harvey York mengangguk. Bagi Guerra Perkins, bab surga dan manusia bukanlah hadiah, tapi hukuman dan siksaan. Nyonya Perkins memegang tangan Guerra Perkins saat ini, dan berkata, tidak apa-apa, Guerra, kamu masih memiliki aku di sisimu. Harvey York juga mengangguk, dan berkata, ya, saya akan membuat pengaturan untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir selama sisa hidup Anda. Mari kita lanjutkan bab 7122. Guerra Perkins memandang Harvey York dengan serius saat ini, seolah-olah dia sedang mengatur kata-katanya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, Tuan Muda York, bagi saya, bab surga dan manusia hanyalah sebuah mimpi. Sekarang setelah saya memegangnya, saya tidak hanya tidak dapat membuat diri saya tak terkalahkan di dunia, tetapi ini mungkin adalah cara untuk mati. Seperti kata pepatah, jika itu orang lain, aku mungkin telah menyakitinya jika aku menyerahkan bab surga dan manusia kepadanya. Tapi Tuan Muda York, kamu berbeda. Kamu tidak hanya perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H, dan juga Presiden Kamar Dagang Negara Besar H, dan bahkan Tuan Muda dari Longmen. 3 cara hitam, putih dan merah, kamu memiliki kontak dan kekuatan yang cukup. Jika Anda mendapatkan bab surga dan manusia, Anda juga dapat menjamin hidup Anda sendiri tanpa khawatir. Yang paling penting adalah saya akan memberi Anda bab tentang surga dan manusia. Sejauh menyangkut karakter Anda tidak akan pernah menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan, tetapi akan benar-benar menjanjikan saya stabilitas dan kemakmuran selama sisa hidup saya. Jadi, saya harap Anda dapat menerimanya. Beri diri Anda kesempatan, dan beri saya kesempatan. Setelah mengatakan ini, Guerra Perkins memiliki ekspresi tulus di wajahnya. Harvey York melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan ringan, Tuan Perkins, saya menyelamatkan Anda bukan karena apa yang disebut bab surga dan manusia ini, tetapi karena menurut saya Anda layak untuk berteman, adalah kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Saya menerimanya, dan hati nurani saya tidak tenang. Yang paling penting adalah, saya percaya bahwa cepat atau lambat saya akan dapat mengambil langkah itu tanpa hal-hal ini. Berbicara tentang ini, Harvey York menembak pating Guerra Perkins di bahu. Dia berkata, jadi, Anda menyimpan barang-barang itu, saya menghargai kebaikannya. Anda harus beristirahat dengan baik sekarang, dan ketika Anda beristirahat dengan baik, saya akan mengatur retret untuk Anda. Pada saat itu, kamu harus berkonsentrasi pada pemulihan dan kultivasi. Dan ketika kamu benar-benar tak terkalahkan di dunia, ingatlah untuk melawanku dengan serius. Aku belum mencoba kesatuan manusia dan alam, betapa kuatnya itu. Kata Harvey York. Saat ini, dia tidak hanya terlihat percaya diri, tetapi juga terlihat serius. Baginya, dia sangat membenci apa yang disebut surga dan manusia. Bagaimanapun, dia merasa bahwa kekuatannya telah melampaui ranah God of War terlalu banyak. Baginya, kesatuan manusia dan alam seharusnya hanya tinggal menunggu waktu. Inilah yang disebut kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Mendengar ini, Guerra Perkins terkejut sesaat, lalu tersenyum, dan berkata,
Ini adalah pertama kalinya di dunia ini aku bertemu seseorang seperti Tuan Muda York. Kepercayaan diri yang ditakdirkan menjadi salah satu surga dan manusia langka di dunia. Petik 2. Nah, ketika saya berkultivasi ke alam harmoni antara manusia dan alam, saya pasti akan membiarkan Anda melakukannya terlebih dahulu, Tuan Muda York. Harvey York tertawa dan berkata, oke, kalau begitu 3 trik akan baik-baik saja, kan? Kamu sudah satu dengan manusia dan alam, kamu pasti memiliki keputusan akhir. Ketika saatnya tiba, kamu harus berbelas kasih, seorang master. Omong-omong, Harvey York menepuk bahu Guerra Perkins lagi. Oke, mari kita akhiri omong kosong di sini. Kamu harus istirahat dulu, sesuaikan energi internalmu di sini, sehingga kamu bisa pulih perlahan. Setidaknya, tunggu sampai kamu memiliki perlindungan diri. Aku akan membiarkanmu pergi ketika aku mampu. Setelah berbicara, Harvey York berdiri dan hendak memberitahu Nyonya Perkins beberapa patah kata. Tetapi dia menemukan bahwa Nyonya Perkins telah pergi tanpa mengetahui kapan. Itu menghilang tanpa jejak, dan hanya aroma samar yang tersisa di lapangan. Harvey York meringkuk bibirnya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk masuk. Setelah dia mengatur segalanya, dia pergi sendiri. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.